Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus sholati wa tammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Wa ba'du, ya. Teman-teman semua, malam hari ini kita memulai ya pembacaan kitab baru dari pengajian rutin kita setiap Rabu malam jam 20.00 ya, dengan kitab baru yaitu judulnya Rihlatut Tatoruf ya, atau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi metamorfosa radikalisme. Rihlatut Tatoruf. Jadi ini kitab yang sebelum kita lebih jauh mengulas tentang isi kitab ini ya, mungkin pertama perlu saya ceritakan sedikit tentang siapa penulisnya. Jadi kitab ini ditulis oleh seorang ulama Libanon. Ya. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama Libanon, namanya Najib Muhammad Thoriq Al-Laham. Ya. Najib Muhammad Thoriq Al-Laham, seorang ulama Libanon. Jadi kitab ini tentu ditulis oleh beliau ya, karena pengalaman beliau berinteraksi secara langsung dengan maraknya fenomena radikalisme agama ya yang ada di Libanon. Tentu kita semua sedikit banyak tahu Libanon itu negara apa. Ada yang pernah dengar ya? Ada, kalau Mas Rizky udah pernah ke Libanon ya? Pernah dengar ya teman-teman negara Libanon ya? Itu negara yang memang perang. Negara itu banyak dilanda konflik sejak mulai lama, dan itu sedikit banyak juga melibatkan adanya kelompok-kelompok ekstrim ya. Ekstrim, baik itu kelompok ekstrim yang Muslim, kelompok ekstrim yang Kristen. Jadi Libanon tuh dulu perang panjang. Pernah di tahun 70-an dia pernah perang antara Islam, Kristen. Islamnya tuh ada Islam yang Sunni, ada Islam yang Syiah. Sampai sekarang Libanon itu mempunyai banyak sekali ormas ya. Dan ada banyak faksi yang ada di sana itu. Kalau yang teman-teman tahu mungkin ada, kalau milisi yang paling kuat itu ya mungkin milisi Hizbullah ya. Milisi Hizbullah ini milisi Syiah ya. Kemudian ada milisi misalnya Amal, Brigade Amal. Kemudian juga ada milisi Kristen, dan juga ada banyak kelompok-kelompok ekstrim lain yang ada di Libanon. Jadi ini adalah kondisi negara di mana penulisnya itu hidup ya. Jadi ini orang Libanon yang nulis itu di tengah-tengah situasi yang seperti itu. Beliau sendiri sekarang adalah anggota Dewan Fatwanya Libanon. Jadi kalau kayak di sini MUI lah kayak gitu ya. Najib Muhammad Thoriq Al-Laham ini itu. Kemudian beliau ini juga adalah seorang guru besar, seorang profesor di Beirut di Libanon, alumni dari Universitas Al-Azhar Mesir ya. Jadi itu sedikit tentang latar belakang penulis kitab ini. Jadi tentu beliau sampai menulis tentang kitab Rihlatut Tatoruf atau metamorfosa radikalisme ini bukan dalam situasi yang kosong, hampa, tapi memang ada di sekitar beliau di sana. Apalagi beliau sebagai seorang ulama, seorang anggota fatwa yang hidup di sana. Jadi seperti itu ya. Nah ini kita baca dari judulnya ya. Rihlatut Tatoruf. Ini beliau sebetulnya mengarang buku cukup banyak, dan ini salah satu buku yang beliau tulis ini kitab ini. Kitab ini sebetulnya kitab kecil, hanya 100 halaman.
Nah, malam ini kita baca mukadimahnya ya. Nanti pokoknya ini kita diskusi santai aja. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan aja langsung ya. Begitu juga yang ada di Zoom saya kira kita bisa diskusi interaktif juga gitu. Jadi eh, buku ini judul aslinya adalah Rihlatut Tatarruf Minat Takfir ila Tafjir. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia ya metamorfosa radikalisme. Metamorfosa radikalisme, perjalanan radikalisme itu seperti apa? Minat takfir dari yang dimulai dari pengkafiran. Jadi orang itu kan nggak secara tiba-tiba menjadi ekstrim, misalnya bunuh orang atau mukul orang, ya, tidak secara tiba-tiba itu, tetapi dimulai dari satu fase yang bernama ada takfir atau mengkafirkan. Ya. Jadi buku ini akan mengulas perjalanannya orang menjadi ekstrim itu seperti apa, dari mulai pengkafiran sampai melakukan penyerangan, tafsir. Ya secara tekstual tafsir itu ya ngebom gitu ya. Dan saya kemarin akhir tahun 2023 kemarin saya sempat ke Libanon lagi ya, ke Beirut. Saya juga sempat melihat lah beberapa bekas tempat-tempat di Beirut yang pernah dibom ya. Jadi ada banyak di sana tuh masih banyak rumah-rumah yang lobang-lobang karena dulu bekas perang baku tembak. Kemudian ada juga tempat yang memang bekas ledakan-ledakan. Salah satu yang paling besar itu ya waktu ledakan di pelabuhan Beirut kemarin. Jadi yang sampai sekarang masih kelihatan bekasnya itu ledakan ini merusak bangunan dalam radius 3 kilometer. Saking besarnya bom yang ada, cek aja di Google itu ledakan Beirut, pelabuhan Beirut itu dari itu radius 3 kilometer itu bangunan banyak yang rusak. Gitu. Nah ini makanya kitab ini ditulis. Tapi ini kitab ini sebetulnya ditulis sudah beberapa tahun yang lalu dan ini kita lihat di pojoknya ini adalah At-Tob'ah As-Sabi'ah Asyar. Ini cetakan ke-17. Jadi sebetulnya ini kitab ini udah di Arabnya sendiri sudah mengalami cetak berulang kali. Tuh. Bahkan saya lihat kemarin di Google itu cetakan yang terakhir sudah sampai 20, cetakan ke-20. Jadi ya kitab ini memang cukup banyak dibaca lah di sana gitu ya. Nah, di bawah judulnya itu ada keterangannya kitab ini tentang apa, yaitu Risalatun Tubayyinu lil Qari. Jadi kitab kecil ini ingin menjelaskan kepada pembacanya terkait asbab, yaitu faktor-faktor wa madzahir dan juga fenomena wa madzahir al-ghulu wa tatarruf. Jadi kalau kita di Indonesia nyebutnya ekstremisme, radikalisme atau teror, kalau dalam bahasa Arab itu adalah ghulu ya. Ghulu di sini ditulis ghulu. Ghulu itu adalah sama artinya ekstrim, radikal, tatarruf. Kadang-kadang juga ada yang menyebut dengan istilah tasyadud ya. Ada juga yang menyebut dengan istilah tanatu. Kalau teror dalam bahasa Arabnya irhab. Dan itu semuanya memang dulu adalah istilah-istilah atau terminologi yang dulu juga dipakai oleh Al-Quran. Misalnya di Al-Quran tuh ya qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Jangan berlebih-lebihan atau jangan berperilaku ekstrim. La taghlu fi dinikum misalnya. Atau dalam hadis Nabi pernah mengatakan iyakum wal ghulu fid din. Hati-hati, jauhilah ekstremisme beragama. Iyakum wal ghulu fid din fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Karena sesungguhnya ekstremisme beragama itu sudah menghancurkan umat-umat sebelum kalian, kata Nabi. Tuh. Ini terkait dengan hulu. Misalnya istilah yang lain seperti tanatu, itu Nabi dulu pernah bersabdakan dalam hadis sampai diulang 3 kali, yaitu halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang
berperilaku ekstrim, kata Nabi. Itu ada di dalam hadis-hadis Nabi ya, istilah-istilah yang dulu sudah pernah ada gitu. Meskipun nanti kita akan lihat bahwa fenomena ini ya muncul berulang kali dalam sejarah. Tuh. Tidak hanya di zaman kita, zaman dulu pun juga sudah ada. Tuh. Atau kalau di Al-Quran itu, menurut para ulama, misalnya ketika menafsiri ayat di akhir surat Al-Kahfi itu, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Di Al-Quran tuh ada ayat di surat Al-Kahfi itu, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala. Mau nggak saya kasih tahu orang yang merugi perbuatannya? Gitu. Kemudian dijawab oleh Al-Quran, alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu mereka yang tersesat, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dalam keadaan mereka mengira bahwa mereka itu sedang melakukan kebaikan. Dia mengira sedang berjihad, padahal sedang melakukan kejahatan. Gitu. Ulama-ulama di situ menulis, misalnya kita lihat di dalam kitab tafsir As-Sawi itu ditulis bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah orang-orang Khawarij. Gitu. Orang-orang Khawarij. Gitu. Ya, seperti itu ya. Nah, ini tentang hulu dan tatoruf. Jadi kalau kita bicara soal ekstremisme, radikalisme, itu bukan fenomena kita hari ini. Dari dulu juga fenomena seperti ini tuh ada. Dan istilah-istilah itu disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Wa kaifiyatu takhallus, dan bagaimana menanggulanginya. Itu. Wasti solu judurihi, mencari akar persoalannya apa sebetulnya. Ekstremisme ini apa? Wa ila jubaqoyahu, dan kemudian menanggulangi sampai ke pokok persoalannya gitu ya. Nah, itu yang kita bisa lihat di dalam judul kitab ini ya. Jadi terkait dengan isi dari apa yang akan kita bahas nantinya. Paham ya? Kemudian muqaddimah. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa sallallahu ala wa sallama ala sayyidina wa abdih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-thayyibin wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Fa inna tatarruf zahiratun khatiratun anat minhal mujtama'at. Beliau mengawali muqaddimahnya ini dengan mengatakan bahwa fa inna tatarruf, karena sesungguhnya sikap yang ekstremisme itu adalah zahiratun khatiratun, persoalan yang berbahaya itu ya, atau persoalan yang krusial, anat minhal mujtama'at, yang dialami oleh perkumpulan-perkumpulan, itu dialami oleh beberapa kelompok masyarakat. Dan kalau kita bicara ekstremisme itu sebetulnya kita tidak hanya bicara tentang Islam ya, hampir semua agama di sini sebut mujtama'at umum, tidak hanya kehidupan masyarakat Islam ya. Mujtama' itu artinya kehidupan sosial. Itu tidak hanya berbicara tentang Islam, tapi juga di hampir semua agama masalah ekstremisme ini ada. Tuh. Di Amerika misalnya, itu banyak kelompok-kelompok teror, kelompok-kelompok ekstrim yang basis pemikiran atau ideologinya adalah Kristen. Misalnya di Amerika tuh ada kelompok Ku Klux Klan misalnya, ya. Atau ada kelompok Army of God, kalau kita terjemahkan di Indonesia ya tentara Tuhan, itu ideologinya Kristen dan melakukan kegiatan-kegiatan teror gitu di Amerika sana. White supremacy misalnya, gerakan yang mengunggulkan ras kulit putih yang melakukan kejahatan kepada orang-orang kulit hitam, dan termasuk juga orang-orang kulit mereka menyebut kulit berwarna, seperti orang Indonesia, Cina, Jepang ini disebut kulit berwarna ya. Kalau orang Afrika disebut kulit hitam. Kalau bule disebut kulit putih. Nah, itu yang percaya bahwa kulit putih ini lebih unggul. Supremasi. Di India misalnya itu juga berkembang kelompok ekstrim Hindu. Dan itu juga membesar sekarang di India ini. Karena kebetulan
penguasa yang menjadi Perdana Menteri di India itu namanya Narendra Modi, itu adalah orang yang haluannya Hindu ekstrim. Itu Narendra Modi ini, dan kita bisa lihat sekarang bagaimana di India itu orang-orang non-Hindu, terutama Muslim dan juga Kristen, itu mendapatkan diskriminasi yang luar biasa dari pemerintah India yang haluannya ekstremis Hindu itu. Di India itu eh, ada masjid yang usianya sudah 700 tahun. Namanya Masjid Babri di Provinsi Gujarat. Ya. Kalau kita baca sejarah Islam di Indonesia, mungkin kita pernah dengar istilah Gujarat ya. Pernah ya? Katanya Islam itu masuk dari para pendakwah dari Gujarat. Nah, Gujarat tuh di India. Di India tuh ada masjid, ada banyak masjid tua. Termasuk salah satunya itu Masjid Babri namanya. Masjid Babri itu udah 700 tahun usianya. Tetapi di tahun 92, masjid ini diserbu oleh orang-orang ekstremis Hindu. Sampai 1.200 orang meninggal, kebanyakan Muslim. Tahun 92. Dan masjid ini dirobohkan dan dibakar oleh orang-orang ekstremis Hindu. Nah, baru kemarin, bulan Januari 2024 ini, ya 6 bulanan yang lalu, masjid ini diresmikan oleh Perdana Menteri, masjid yang dirobohkan tadi itu, dari puing-puingnya, itu didirikan kuil Hindu. Karena mereka meyakini bahwa masjid ini dibangun di atas, di tempat kelahirannya Rama. Nah, pernah dengar Ramayana? Nah, Ramayana itu nama dewa. Orang-orang Hindu diyakini bahwa Dewa Rama ini, Ramayana ini lahir di tempat yang sekarang ada masjidnya itu. Makanya masjidnya dibakar, dirobohkan, dari di atas puing-puing masjid itu kemudian dibangun kuil. Dan kuil itu yang kemarin diresmikan oleh Perdana Menteri India. Nah, ini orang-orang Hindu ekstrim. Mungkin teman-teman juga pernah dengar Mahatma Gandhi. Ya. Mahatma Gandhi ini salah satu pemimpin India yang paling dikenal lah dalam sejarah ya, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu meninggalnya itu dibunuh oleh seorang yang agamanya juga Hindu, namanya Nathuram Godse. Nanti teman-teman kalau mau baca, ketik aja di Google Nathuram Godse. Nathuram Godse itu orang Hindu radikal yang membunuh Mahatma Gandhi karena dianggap Mahatma Gandhi ini terlalu lunak terhadap Muslim yang ada di India. Mahatma Gandhi orang Hindu juga, yang membunuh juga orang Hindu ekstrim. Nah, gitu. Ini contoh. Nah, di India itu ada berkembang. Kalau di Islam ini ada namanya, kita mengenal istilah Wahabi misalnya. Di India itu ada istilah Hindutva. Hindutva itu ya ideologi ekstrimnya Hindu. Dan mereka ini punya ormas. Ormasnya namanya RSS. RSS ini ormas Hindu ekstrim yang ada di India. RSS ini kemudian membuat partai. Partainya namanya BJP. Bharatiya Janata Party. Nah, Bharatiya Janata Party inilah partainya penguasa yang ada di India sekarang. Jadi penguasanya ini adalah dari orang-orang Hindu ekstrim sekarang India itu posisinya. Bahkan kemarin baru disahkan undang-undang yang mendiskriminasi orang-orang non-Hindu yang ada di India. Itu. Nah, ini gambaran dari beberapa. Dan Perdana Menterinya itu ya dari partai itu. Jadi kalau kayak bayangkan aja misalnya apa di Indonesia ini yang agak keras, misalnya FPI, tiba-tiba ketuanya FPI ini jadi presiden, kira-kira seperti itu. Nah, di India yang terjadi sekarang seperti itu, ekstrim penguasa ekstrim Hindu. Ya. Di Myanmar itu juga ada, mungkin teman-teman pernah lihat ya,
ada salah satu majalah internasional, majalah besar sekali, majalah Time, itu pernah menulis headline, judul besar di majalah itu, The Face of Buddhist Terror, teroris Buddha. Wajahnya yang dipasang adalah fotonya biksu, namanya Asin Wiranu. Asin Wiranu ini adalah biksu yang mengagitasi militer Myanmar untuk melakukan genosida terhadap etnis Rohingya. Ini contoh-contoh ekstremisme dari agama-agama yang lain ya. Bahkan juga yang tidak beragama, ada juga yang tidak beragama seperti di Jepang. Dulu pernah ada di Jepang itu serangan teror di stasiun bawah tanah di Tokyo. Disebar gas sarin. Itu dari sekte namanya Aum Shinrikyo. Ada banyak sebetulnya. Anda sebut aja agama apa. Pasti sempalan-sempalan ekstrimnya ada. Katolik ada, Kristen Protestan ada, Hindu ada, Buddha juga ada. Apalagi Yahudi apalagi ya. Sekarang yang kita lihat di Palestina, bagaimana Israel itu melakukan genosida, pembantaian, kejahatan yang luar biasa. Mungkin yang paling parah dalam sejarah manusia modern, itu juga tidak lepas dari ideologi sempalan Yahudi yang namanya Zionisme. Tidak semua Yahudi seperti itu, tapi ideologi Zionisme itu mengajarkan ideologi-ideologi yang ekstrim terhadap orang-orang non-Yahudi. Tidak hanya Muslim, tapi juga orang-orang Kristen ikut menjadi korban. Di Palestina itu tidak hanya Muslim ya, ada juga banyak orang Kristen, ada banyak gereja juga di jalur Gaza itu juga. Di Gaza itu juga banyak gereja-gereja yang juga ikut menjadi korban serangan Israel. Karena memang mereka itu menganggap orang di luar Yahudi itu ya binatang. Makanya salah seorang rabi ini pemuka ulamanya Yahudi, saya pernah lihat videonya, dia mengatakan begini, seandainya yang ada di Palestina itu adalah manusia, tentu kita harus bantu. Tapi yang ada di Palestina itu adalah binatang yang harus dibantai. Itu pernyataan si rabi ini. Dan pernah ada konvoinya orang Kristen. Jadi orang Kristen ini ceritanya lagi pawai membawa salib. Kalau nggak salah hari Paskah pada saat itu, bawa patungnya Yesus sama salib di jalanan Palestina. Kemudian oleh orang-orang Yahudi yang ada di sana itu dari rumah-rumah, dari depan rumah mereka meludahi orang-orang Kristen ini. Diludahi orang-orang Kristen ini dan kata mereka, inilah yang diajarkan di dalam tafsir kitab suci mereka. Itu. Jadi Zionis, kejahatan yang dilakukan oleh Israel ini juga basisnya ideologi. Ideologi Yahudi itu didukung, artinya didukung ya. Tentu agama Yahudinya yang murni mestinya karena memang ini agama wahyu ya, Yahudi, Nasrani, Islam itu kan sebetulnya semuanya bersumber dari wahyu. Yahudi ini dulunya Nabi Musa, Kristen ini dulunya Nabi Isa ya, Islam ini Nabi Muhammad, sama-sama menerima wahyu dulunya. Kalau itu seandainya itu murni dari wahyu, tidak mungkin mengandung ajaran-ajaran yang seperti itu. Tetapi kan ini kan penyimpangan, sama seperti yang juga dialami oleh Islam ya. Nah, yang akan kita bahas. Makanya di sini kemudian wa minha al-mujtama al-islami. Jadi ekstremisme ini menjangkiti banyak agama. Kristen ada, Yahudi ada, Katolik ada, Hindu, Buddha ada, dan seterusnya. Termasuk juga Islam. Nah itu. Qodiman ya. Dari mulai dulu. Nah dulu, sekarang kita buka lagi sejarahnya. Ya. Ketika kita bicara, tadi kita sudah bicara ekstremisme di agama-agama yang lain. Nah, kalau kita bicara ekstremisme dalam Islam, muncul pertama kali itu sebetulnya ya dari mulai zamannya Nabi, benih-benihnya sudah ada. Coba teman-teman mungkin pernah dengar atau perlu baca lagi, seorang yang hidup di masa Nabi,
yang bernama Dzulkhuwaisirah. Dzulkhuwaisirah ini adalah orang yang dulu pada saat Nabi sedang membagi ghanimah, kemudian Dzulkhuwaisirah ini interupsi, menghentikan pembagian yang pada saat itu sedang dilakukan oleh Nabi. Jadi Nabi itu lagi di panggung seperti itulah, kira-kira seperti ini di mimbar, kemudian lagi bagi ghanimah, tiba-tiba ada orang yang interupsi, namanya Dzulkhuwaisirah. Dzulkhuwaisirah itu langsung menginterupsi Nabi dan memprotes. Kata Dzulkhuwaisirah, "I'dil ya Muhammad." Berbuat adillah wahai Muhammad. Kemudian Nabi langsung menjawab, "Saya ini manusia paling adil. Kalau dianggap tidak adil, siapa lagi yang yang kamu anggap adil?" Seperti itu. Waktu itu sahabat Umar diceritakan dalam riwayat itu marah. Kata sahabat Umar, "Izinkan saya menghukum orang ini," gitu. Tapi kemudian kata Nabi, "Enggak usah Umar, biarkan aja. Orang ini tuh pergi," dan kemudian Nabi mengatakan, nanti akan lahir dari keturunan orang ini adalah dalam hadis yang cukup panjang, intinya menerangkan tentang orang ciri-ciri yang orang-orang yang kemudian hari berpikiran ekstrim itu. Dan kemudian setelah Dzulkhuwaisirah muncullah kemudian di zamannya Ali bin Abi Thalib yang disebut dengan Khawarij, ya. Teman-teman pasti pernah dengar. Dan Khawarij inilah ya sebetulnya kelompok ekstrim pertama yang muncul dalam sejarah Islam, ya. Kelompok yang disebut kelompok Khawarij. Khawarij ini muncul pada saat Ali bin Abi Thalib berseteru dengan Muawiyah. Dan kemudian Ali bin Abi Thalib melakukan tahkim, atau dalam bahasa sekarang arbitrase. Ketika Ali bin Abi Thalib berunding, Ali menunjuk Abu Musa al-Asy'ari, Muawiyah menunjuk Amr bin As. Orang Khawarij ini kemudian mengatakan, "Oh, Ali sudah kafir ini. Ali bin Abi Thalib sudah kafir karena berhukum dengan hukum manusia." Kok kenapa berhukum dengan hukumnya Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As? Dari situlah awal pertama kali munculnya Khawarij dalam Islam. Tuh. Mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu adalah kafir. Itu. Padahal Ali bin Abi Thalib itu adalah orang yang sudah dijamin masuk surga. Karena Ali bin Abi Thalib itu termasuk 10 orang yang al-asyarah al-mubasysyirin bil jannah. Jadi sahabat itu ada 10 orang sahabat yang memang oleh Nabi sudah dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya, Abdurrahman, dan seterusnya. Ada 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Ali bin Abi Thalib itu orang yang bukan hanya sepupu dan menantunya Nabi. Ya. Abu Thalib itu kan sepupu, ya. Muhammad bin Abdullah, ya. Ali bin Abi Thalib kakak adik. Jadi sepupuan. Selain sepupu juga Ali bin Abi Thalib ini menantunya Nabi, karena Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah, putrinya Nabi, dan sudah dijamin masuk surga. Tetapi itu pun dikafirkan oleh orang Khawarij pada saat itu. Kata orang Khawarij, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Nah, kata Ali ketika mendengar perkataan seperti itu, kata Ali, itu adalah perkataan yang kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat yang benar tapi disalahgunakan. Itu. Dan itu kemudian sampai sekarang cirinya orang ekstrim itu, cirinya kelompok ekstrim, mau namanya apapun, ya, di sejarah tahun manapun, ciri kelompok ekstrim yang pasti itu adalah mengkafirkan pemerintahannya. Nabi diprotes, Nabi kan kepala negara pada saat itu. Ali bin Abi Thalib pun juga dikafirkan. Sampai sekarang yang namanya kelompok ekstrim ini pasti mengkafirkan pemerintahannya. Makanya ya ada istilah katanya kalau pemerintah ini tauhid, ya, dan sebagainya. Dari dulu masalah-masalah seperti itu. Dan memerangi ekstremisme itu ya bukan pekerjaan hari ini, bukan pekerjaan yang baru dilakukan hari ini oleh tentara, oleh polisi, oleh BNPT, oleh Densus. Dari dulu pekerjaan seperti ini sudah dilakukan. Dulu zamannya Ali bin Abi Thalib, orang Khawarij itu diperangi oleh Ali bin Abi Thalib.
Anda coba baca secara lagi Perang Nahrawan. Perang Nahrawan itu adalah perang ketika Ali bin Abi Thalib itu mengejar orang-orang Khawarij. Diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Kalau sekarang dilakukan penegakan hukum lah, kira-kira begitu. Tapi yang melakukan upaya untuk menyadarkan itu juga ada. Namanya sahabat Abdullah bin Abbas. Istilah deradikalisasi itu bukan istilah Islam ya. Itu istilah dari Barat. Tapi pekerjaan menderadikalisasi itu dulu dilakukan oleh Abdullah bin Abbas. Ada kisah, nanti dibaca lebih luas ya di dalam buku sejarah. Abdullah bin Abbas itu dulu ketika Ali bin Abi Thalib memerangi orang Khawarij, Abdullah bin Abbas itu minta izin kepada Ali. Wahai Ali, biarkan saya menemui mereka. Tapi kemudian kata Ali, jangan Ibnu Abbas, saya khawatir kamu nanti akan diserang oleh mereka. Kemudian kata Ibnu Abbas, enggak apa-apa. Saya mau temui mereka, saya minta izin untuk menemui mereka. Tuh. Kemudian Abdullah bin Abbas ini pakai baju yang bagus, memakai wewangian, dan kemudian menemui orang-orang Khawarij ini. Kemudian orang sama Ibnu Abbas dibilang begini, kenapa kalian mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan orang-orang yang mendukung Ali bin Abi Thalib? Itu. Sekarang masalahnya apa sih? Kalian sampai menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib kafir, pemerintah kafir itu kenapa? Kemudian kata orang-orang Khawarij, ada 3 hal itu yang membuat kami meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib itu kafir. Pertama, Ali bin Abi Thalib tidak menggunakan hukum Allah. Ya. Pertama, Ali bin Abi Thalib tidak menggunakan hukum Allah, menggunakan hukumnya manusia, hukumnya Abu Musa al-Asy'ari. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib itu menghapus gelar khalifah atau gelar Amirul Mukminin. Dan yang ketiga, Ali bin Abi Thalib tidak mengambil ghanimah pada saat perang. 3 hal itu yang membuat mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Kata Ibnu Abbas begini, oke, udah 3 hal itu aja. Sekarang saya jawab satu-satu. Pertama, tuduhan bahwa Ali bin Abi Thalib ini tidak menggunakan hukum Allah. Kamu baca di Al-Quran. Ya. Di Al-Quran itu ada ayat-ayat seperti ini. Di Al-Quran itu ada ayat begini. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi kalau suami istri itu bertengkar dan bertengkar atau berseteru, maka fab'atsu hakaman min ahlihi, utuslah ya, angkatlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki, wa hakaman min ahliha, dan juru damai dari keluarga perempuan. Dan kemudian 2 orang ini biar memutuskan, memberikan hukum. Itu berhukum dengan hukum Allah apa hukum manusia? Manusia ya. 1. Kedua, orang berhaji, orang ihram lah, nggak mesti haji. Orang ihram umroh di tanah haram. Kemudian dia membunuh hewan buruan di tanah haram. Misalnya bunuh kambing yang ada misalnya ada kambing liar di Mekah di tanah haram, kemudian dibunuh, atau merpati atau apapun lah, hewan di tanah haram dibunuh. Itu kan harus mengganti hukumannya. Sekarang misalnya tidak nemu gantinya, gimana? Gitu. Itu kata Al-Quran, petunjuknya adalah yahkumu bihi dzawa adlim minkum, diputuskan oleh orang adil yang ada di antara kalian. Diberi hukum, diputuskan hukumnya oleh orang yang adil di antara kalian. Nah, orang adil ini manusia atau Allah? Manusia. Jadi kata Ibnu Abbas, termasuk bagian dari hukum Allah itu adalah berhukum dengan hukum manusia. Karena memang Allah memberi mandat kepada manusia untuk menyusun
hukumnya sendiri. Itu kata Ibnu Abbas begitu. Sekarang Al-Quran itu kan nggak menceritakan semua hal teknis tentang hukuman. Misalnya sekarang, apalagi fenomena kriminalitas itu kan berkembang terus. Misalnya COD tidak bayar, COD beli sesuatu COD tidak bayar misalnya. Hukumannya apa kan di Al-Quran nggak ada. Ini fenomena baru. Judi online misalnya atau apapun. Ya sekarang banyak lah hal-hal yang memang tidak secara teknis tidak disebutkan hukumannya di dalam Al-Quran. Lalu bagaimana solusinya dengan fenomena sosial masyarakat yang terus berkembang dan membutuhkan jawaban? Sementara di Al-Quran itu tidak ada. Ya ijtihadnya ulama. Ulama itu kan manusia. Nah, Ali dulu juga berijtihad seperti itu. Nah, itu satu hal ya. Terjawab ya. Jadi sekarang kata Ibnu Abbas, seperti di Indonesia menggunakan undang-undang dasar. Kenapa tidak pakai Al-Quran? Memang di Al-Quran itu memang sudah memberi mandat untuk manusia itu menyusun apa yang bisa mewujudkan kemaslahatannya. Itu. Nah, meskipun kalau di Indonesia kita bisa melihat bahwa nilai-nilai Al-Quran itu ya ikut menjiwai pasal-pasal yang ada di Pancasila maupun pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar. Pancasila itu kalau kita telah lagi kan isinya apa sih Pancasila itu? Sampai dikafir-kafirkan tuh oleh sebagian orang tuh isinya apa? Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang satu. Itu apa itu? Tauhid dong. Itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil itu perintah Al-Quran atau bukan? Di mana-mana Al-Quran itu menekankan pentingnya keadilan. Nah, adab itu juga penekanan dari. Jadi tidak ada sila-sila Pancasila itu yang kemudian bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Bahkan sila-silanya kalau kita lihat itu ya sejalan ataupun dijiwai oleh ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Dan bahkan ada kosakata-kosakata tertentu ya di dalam sistem negara kita itu yang kosakata itu tidak ditemukan kecuali dalam tradisi Islam. Misalnya kosakata musyawarah. Apa di Pancasila itu? Apa? Musyawarah silanya di Pancasila itu apa? Sila yang keberapa itu? Apa? Teksnya gimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan keterwakilan. Musyawarat sekarang, musyawarat tuh ada nggak di dalam bahasa Inggris kata-kata musyawarah? Ada nggak? Di dalam istilah Jawa lah sebelum Islam, ada nggak istilah musyawarah? Nggak ada. Memang istilah itu murni munculnya ya dari Al-Quran. Wasyawirhum fil amr wa amruhum syura bainahum. Kosakata itu Anda cari di seluruh dunia majelis permusyawaratan rakyat, nggak ada. Di Barat itu ya ada apa namanya House of Parliament gitu ya, kayak misalnya. Atau di dalam bahasa Arab itu Majlisun Nuwab, sebutannya Majlisun Nuwab, anggota dewan. Tapi majelis permusyawaratan itu ya hanya ada di Indonesia. Gitu. Nah ini seperti itu ya. Jadi zaman dulu pun sudah ada itu. Yang namanya Khawarij ini sudah ada. Dari zaman dulu sudah ada yang mengkafirkan pemerintahannya. Dan ini adalah problem sosial, dan itu jauh-jauh hari memang Nabi sudah banyak mengingatkan soal itu. Makanya tadi Nabi mengatakan iyyakum wal ghulu fiddin. Jauhilah ekstremisme beragama. Karena fa innahu ahlaka man kana qablakum al-ghulu fiddin. Karena umat sebelum kalian tuh hancur karena sikap yang ekstrim. Nabi itu nggak mungkin mengingatkan sesuatu kalau sesuatunya tidak ada. Jadi Nabi itu sudah memperkirakan bahwa nanti di akhir itu ya akan ada muncul kelompok-kelompok yang ekstrim. Jangankan berlaku ekstrim ya. Kita melihat bagaimana Nabi itu dulu ingin menjaga supaya orang itu nyaman dengan Islam. Sekarang ini banyak orang Islam mengatasnamakan Islam,
tapi membuat orang itu menjadi kecewa dan melihat Islam tuh jadi buruk. Gitu. Atas nama Islam mukulin orang misalnya. Atas nama Islam pidatonya di masjid caci maki dan seterusnya. Padahal Nabi itu begini, contohnya. Bagaimana Nabi ini ingin menjaga orang itu supaya nyaman dengan Islam. Dulu sahabat Mu'adz bin Jabal itu pernah mengimami sholat subuh. Di rakaat pertama itu membaca surat Al-Baqarah. Di rakaat kedua membaca surat apa? Surat Al-Maidah, surat An-Nisa. Rakaat pertama membaca Al-Baqarah, rakaat kedua membaca An-Nisa. Karena pada saat itu ada makmumnya yang membawa unta waktu itu. Jadi berangkat ke masjid itu mungkin mau sekalian berangkat kerja. Bawa unta, kemudian untanya ini tidak diikat. Ditaruh di dekat masjid, dia kemudian sholat. Dan dia buru-buru memang mau kerja. Karena mendengar imamnya ini bacaannya Al-Baqarah dan An-Nisa, orang ini kemudian mufarokoh. Mufarokoh tahu ya? Memisahkan diri dari sholat jamaah. Jadi tadinya makmum, nggak makmum lagi. Wah ini makmumnya kelamaan. Itu. Kalau bahasa orang sekarang apa? Kul huwa elek. Nah, kelamaan, panjang. Akhirnya dia mufarokoh. Memisahkan diri dari jamaah. Waktu dia memisahkan itu ada orang yang tahu dan kemudian menjadi bahan bicaraan. Wah itu orang munafik itu. Ada orang baca Al-Quran kok pergi. Itu. Orang imamnya lagi baca surat, kok dia pergi gitu. Nah cerita ini sampai kepada Nabi. Kira-kira apa responnya Nabi? Justru ketika Nabi mendengar cerita seperti ini, Nabi sangat marah besar. Dan kemudian sahabat Mu'adz ini dipanggil. Sahabat Mu'adz ini dimarahi oleh Nabi. Kata sahabat Mu'adz, saya belum pernah dimarahi atau saya belum pernah melihat Nabi marah seperti marahnya pada saat itu. Kata Nabi itu Mu'adz datang langsung dimarahin. Kata Nabi, afattanun anta ya Mu'adz. Afattanun anta ya Mu'adz. Afattanun anta ya Mu'adz. Apakah kamu tuh mau membuat kontroversi di masyarakat? Gitu. Jadi kata Nabi, kalau kamu ngimami sholat, bacalah surat yang pendek. Karena di belakang kamu itu ada orang tua, ada ibu-ibu, dan ada orang yang mempunyai keperluan. Itu. Dia butuh melakukan pekerjaan yang lain. Jadi kalau sholat itu pakai surat yang pendek. Jadi orang membaca, padahal ini baca Al-Quran ya, tapi karena memberatkan sebagian jamaahnya, itu oleh Nabi dimarahin. Gitu. Demi agar supaya apa? Supaya orang itu merasa nyaman dengan Islam. Makanya Nabi itu kalau di dalam hadis itu pesannya fattaqullaha mastata'tum atau idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau saya memerintahkan sesuatu, lakukan semampu kalian. Jangan memaksakan diri gitu. Karena Nabi itu demi supaya orang itu merasa nyaman dengan Islam. Sekarang orang atas nama Islam melakukan hal yang lebih dari itu. Mukul orang, bunuh orang, nyembelih orang, berani atas nama Islam. Jelas-jelas itu membuat orang menjadi sangat tidak nyaman terhadap Islam. Jangankan orang non-Muslim, sesama Muslim aja kalau lihat begitu pasti juga enak ya. Betul. Lihat orang di masjid ceramah kemudian caci maki misalnya, marah-marah. Kita ini kan semua juga pengen hidup yang tenang, pengen hidup yang damai. Islam tuh dimanapun Islam itu hadir harus membawa kenyamanan, membawa rahmat, gitu kan. Wa marsalnaka illa rahmatil lil alamin. Jangan sampai sebaliknya gitu. Islam datang kemudian malah yang ditampilkan adalah wajah-wajah yang nggak pas, yang bukan ajaran Islam itu sendiri. Nah seperti itu. Nabi itu dalam hadis itu melanjutkan dalam hadis itu afatanun anta ya Mu'adz, terus inna minkum munafirin, kata Nabi. Di antara kalian itu ada orang-orang yang membuat manusia tuh lari dari Islam. Inna minkum munafirin.
Nah, kata Nabi, kalian tuh jangan jadi munafir. Munafir itu orang yang membuat orang lari dari Islam. Atas nama Islam misalnya, ya perilaku-perilaku yang kita yang tidak menyenangkan lah. Itu jangan sampai gitu, karena itu membuat orang lari dari Islam. Gara-gara apa namanya? eh, saya pernah beberapa kali itu jumpai orang yang sudah orang Islam ini, tapi kecewa dengan Islam itu ketika lihat eh, FPI pada saat itu. Dia cerita sendiri. Orang itu waktu itu di kajian, kemudian saya ini udah nggak percaya lagi. Gitu. Kenapa nggak percaya? Ya saya lihat Islam seperti itu. Gitu. Nah, terus ya kita jelaskan supaya apa namanya tidak mengeneralisir. Atau kalau kata Habib Ali Al-Jufri itu beliau mengatakan ini. Jangan hanya menyalahkan orang yang menggambar Nabi Muhammad, digambar karikaturnya, kemudian sorbannya bom dan seterusnya. Ya boleh marah itu, tapi juga harus introspeksi sejauh mana kita menggambarkan tentang Islam. Kata Habib Ali Al-Jufri bilang gini, orang non Muslim itu ya tidak melihat Islam dari Al-Quran, nggak melihat Islam dari hadis. Orang non Muslim itu lihat Islam dari perilaku orang Islam sendiri. Nah, perilaku orang Islamnya gimana? Seperti itu. Jadi kata Habib Ali Al-Jufri, ya maafkan orang seperti saya. Gitu. Beliau sebagai seorang ulama, seorang dai, ya maafkan. Belum bisa memberikan gambaran yang benar tentang Islam. Gitu. Seperti itu. Nah gitu ya. Ini qodiman. Wala yazalu ilal an mutafasyian. Dan itu berkembang sampai sekarang. Ya, ya sekarang teman-teman tahu sendiri, kita tahu sendirilah. Ada orang-orang yang dari mulai apa namanya Al-Qaeda misalnya ya, yang di Indonesianya JI, ISIS misalnya yang di Indonesianya JAD, ataupun kelompok-kelompok lain ya kira-kira yang selama ini ya perilaku-perilaku mereka itu ya perilaku-perilaku yang ekstrim itu. Nah, itu yang apa namanya kalau dalam bahasa yang lain dulu Turki Utsmani itu menyebutnya Salafi Wahabi. Dulu itu Turki Utsmani kan runtuh terakhir tahun 1924. Dan salah satu yang membuat Turki Utsmani itu runtuh ya berkembangnya Salafi Wahabi ini di Hijaz pada saat itu, yang sekarang menjadi Arab Saudi. Yang oleh Turki Utsmani disebut Neo Khawarij, Khawarij baru oleh Turki Utsmani. Nah ini. Nah, wa ma'a tajaddudi hadhihi dhahirah qarrartul kitabah anha fi bahsin mujazin sa'uqaddimu lahu bin niqat ataliyah. Nah, karena itu, karena saya melihat ada fenomena seperti itu, kata beliau, maka saya memutuskan menulis kitab yang ringkas ini. Dasarnya apa? Dasarnya adalah kata sabdanya Nabi, yaitu man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi wa man lam yastati' fa bilisani wa man lam yastati' fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Kalau kalian melihat kemungkaran, kata Nabi, maka ubahlah dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Misalnya ini untuk untuk para pimpinan ya, mengubah dengan kekuasaan itu kan untuk pimpinan. Pimpinan itu ya luas maknanya, pemerintah termasuk. Misalnya Amin ini jadi wali kota di Ambon. Nah, ketika dia melihat kemungkaran ada di wilayah Ambon, ya, maka dia harus mengubah dengan kekuasaannya, mampu membuat perbub misalnya, peraturan bupati tidak boleh melakukan prostitusi di wilayah Ambon misalnya gitu ya. Itu namanya mengubah kemungkaran atau melawan kemungkaran dengan kekuasaan. Posisinya sebagai bupati. Atau misalnya gini, di wilayahnya kalian menjadi satu pimpinan lembaga misalnya. Di lembaga itu ada budaya misalnya suap atau korupsi. Dengan kekuasaannya hilangkan kemungkaran itu. Nah, itu.
Tapi wamal lam yastati fa bilisani, kalau nggak mampu ya dengan lisannya. Sebagai orang yang tidak punya jabatan apa-apa, misalnya intelektual, sebagai cendekiawan, ya menyampaikan pesan-pesan moral atau kegiatan-kegiatan sosial yang kira-kira itu bisa menghilangkan terjadinya kemungkaran itu. Misalnya sekarang terjadi budaya korupsi yang menjalar di mana-mana. Kita presiden juga bukan, menteri juga bukan, ketua KPK juga bukan. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita menggerakkan masyarakat itu tentang misalnya tentang haramnya korupsi itu misalnya. Terus bagaimana memberikan rekomendasi bagaimana membangun sistem yang tidak mudah untuk dikorupsi misalnya. Dan seterusnya. Tapi wamal mastati fa biqalbi. Enggak bisa ya minimal kita ingkar. Minimal ketika kita melihat perbuatan mungkar, hati kita ini jangan sampai setuju gitu ya. Sekarang misalnya kemungkaran itu ya di mana-mana. Misalnya orang main judi online itu sekarang di mana-mana ya. Mungkin naudzubillah mudah-mudahan nggak ada teman-teman sekitar kita yang main judi online. Misalnya ini ya, kita misalnya kita tahu ada orang lagi nongkrong di warung kopi seperti ini, tiba-tiba di sampingnya main judi online. Karena yang main judi online ini misalnya preman gitu ya, badannya besar. Kalau kita ngingetin malah nanti dipukul, sekali pukul langsung pingsan misalnya. Daripada seperti itu, minimal ini kalau selemah-lemahnya ya kita ingkar dengan hati kita. Jangan sampai kita wah nggak apa-apa itu. Jangan hati kita itu minimal ingkar. Ya judi online ini haram hukumnya. Jangan sampai kita setuju. Nah, gitu. Nah, karena tentu kemungkaran ini ya di setiap zaman selalu ada dan kemudian yang menjadi prioritas pada saat itu tentu berbeda-beda. Nah, dalam konteks ekstremisme seperti ini itu kan kemungkaran juga. Dan ini adalah kewajiban kita untuk meluruskan. Jangan sampai orang salah paham, ekstremisme itu berkembang sedemikian rupa, orang menganggap bahwa itu adalah ajaran Islam dan tidak ada yang melakukan apapun. Itu. Apalagi kita semua di sini yang mungkin ya sudah diberi kesempatan lah untuk belajar agama, mengerti tentang apa itu Islam, bagaimana tafsir, bagaimana hadis, dan sebagainya. Maka sudah kewajiban kita untuk meluruskan. Kalau ada masyarakat orang yang punya pemahaman yang keliru, harus kita luruskan. Nah, penulis kitab ini juga menulis kitab ini dalam konteks itu. Dia melihat ada orang perilakunya ekstrim, mengkafirkan yang lain, padahal soal pengkafiran ini kan hal yang sangat serius sekali dan diingatkan betul oleh Nabi, jangan sampai kita itu mengkafirkan orang. Karena kalau orangnya itu tidak kafir, maka kekafiran itu kembali kepada yang menuduh. Seperti itu. Nah, ini seperti ini pesannya Nabi ya, bahwa ketika kita melihat kemungkaran ya harus kita lawan gitu dengan cara-cara yang benar ya. Nah, sekarang problemnya itu kadang-kadang atas nama nahi mungkar tapi caranya salah gitu. Makanya kan ada kaidah itu mengatakan begini, amar ma'ruf itu harus bil ma'ruf. Kita mengajak kebaikan itu caranya harus baik. Jangan mentang-mentang yang disampaikan kita benar terus cara menyampaikannya seenak kita sendiri. Ibarat beginilah, ibaratnya ya, misalnya ini emas misalnya nih, emas. Saya mau kasih emas ini ke Tamsir misalnya. Tapi cara saya, ini emas ini berharga nggak? Orang masih seneng ya, karena ini emas. Tapi misalnya saya menyampaikan emas ini dengan saya lempar ke kepalanya misalnya. Misal, kira-kira yang diingat oleh orang yang dikasih itu emasnya atau pukulannya? Pasti pukulannya. Begitu juga kita menyampaikan kebenaran. Amar ma'ruf itu tidak boleh dengan cara yang tidak ma'ruf. Amar ma'ruf itu juga harus dengan cara yang ma'ruf. Ya. Kita mengajak kebaikan itu juga harus dengan cara-cara yang baik. Misalnya mau ngajak sholat jamaah, ya, misalnya
tentu juga caranya harus baik. Nggak mungkin ada orang di tengah jalan lagi maju, lagi kerja, lagi ngojek misalnya, udah azan, kita lihat ada sub driver Gojek lagi jalan cari penumpang terus kita seret gitu kan ke masjid. Nah ini amar ma'ruf. Sebenarnya mau ngajak kebaikan, mau ngajak sholat, tapi caranya tidak ma'ruf. Tapi begitu juga nahi mungkar. Nahi mungkar itu tidak boleh bil mungkar. Nahi mungkar itu tidak boleh dengan menimbulkan kemungkaran yang baru. Apalagi kemungkaran yang lebih besar. Contoh misalnya begini. Ada orang tidak puasa di tengah bulan Ramadan. Salah nggak? Ya salah. Kemungkaran atau tidak? Kemungkaran. Laki-laki yang nggak punya uzur lah. Kecuali kalau laki-laki itu haid ya. Ya itu. Ada laki-laki misalnya. Jelas-jelas ini bulan Ramadan. Dia tidak berpuasa di tengah jalan misalnya. Maksudnya kalau itu dilakukan di kamar tanpa ada orang yang tahu urusannya dia. Tapi ketika misalnya itu di, di ruang publik lah gitu ya. Kemungkaran kan? Kemungkaran. Itu ketika kita mau nahi mungkar, itu tidak boleh melahirkan kemungkaran yang baru. Contohnya begini, kita lihat ada orang tidak puasa. Kemudian tiba-tiba kita ambil balok, dipukul kepalanya. Kemungkaran tidak? Kemungkaran. Tidak boleh nahi mungkar dengan cara seperti itu. Tidak boleh kemungkaran itu dihilangkan dengan melahirkan kemungkaran yang baru. Paham maksudnya ya? Itu. Nggak puasa itu mungkar, tapi mukul itu juga kemungkaran. Tidak boleh. Nahi mungkar, amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar itu juga bil ma'ruf. Tidak boleh nahi mungkar dengan kemungkaran lagi. Itu seperti itu. Apalagi kalau yang lain kasusnya anak-anak muda ini kan, wah kamu gak boleh pacaran. Ternyata ceweknya diambil. Nah ini namanya nahi mungkar bil mungkar, itu sudah jelas. Itu, contoh seperti itu. Nah ini, mudah-mudahan di sini nggak ada. Nah, ibtalul batil wa ihqaqul haq. Jadi kita ini yang batil kita katakan batil, yang hak kita katakan hak gitu. Dan itu bukan termasuk ngerasani ya. Misalnya gini, apa namanya? Misalnya ada penceramah, misalnya ada orang tanya, Ustadz saya pengen belajar agama, saya harus belajar kepada siapa? Kita menerangkan tentang profil ustadznya itu, misalnya, oh jangan ke ustadz ini ustadz orang apa namanya HTI ini misalnya, itu nggak ada masalah kita menyampaikan seperti itu. Sama seperti ketika para ulama itu menjelaskan di dalam riwayat hadis, dalam periwayatan hadis, perawi ini perawi mungkar, perawi ini perawi pembohong misalnya, itu bukan termasuk ribah yang haram, gitu ya. Makanya di dalam apa namanya keterangan-keterangan yang lain juga begitu. Dulu Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali itu dulu pernah diprotes orang. Itu Imam Ahmad bin Hambal itu kan perawi hadis ya, dia punya Musnad Ahmad bin Hambal. Di dalam kitab hadisnya itu nulis perawi ini perawi pembohong, perawi ini perawi pelupa, perawi ini misalnya apa lagi? Misalnya bukan orang perawi yang fasik lah. Misalnya seperti itu. Ada orang yang memprotes, "Wahai Ahmad bin Hambal, jangan ngerasani ulama, jangan menggosipkan, jangan menggibah ulama." Jangan menggibah ulama, karena yang merawi kalau periwayat hadis itu kira-kira ulama bukan ya? Kebanyakan ulama kan, sesama ulama kan, kayak gitu. Sesama ulama kan nggak mungkin periwayat hadis itu ambil dari berandal gitu, nggak mungkin preman, nggak mungkin. Makanya Imam Ahmad bin Hambal itu diprotes. Oh Imam Ahmad bin Hambal, jangan menggibah dong, jangan menggibah ulama. Kata Imam Ahmad bin Hambal, waihak, hada nasihatun, laisa hada ghibah. Ini itu nasihat. Saya menasihati orang, saya menyebut nama-nama tertentu, ini jangan diikuti. Ini untuk menyelamatkan apa namanya akidahnya umat. Gitu. Ini bukan termasuk ghibah, gitu, kata Imam Ahmad dan yang lain-lain. Gitu ya. Nah itu terkait dengan pentingnya kita melawan kemungkaran. Makanya ya
Sekarang kata penulis kitab ini, ya kita penting untuk menyampaikan, menyadarkan masyarakat terkait dengan bahaya ekstremisme ini. Dan itu adalah sudah menjadi kewajiban kita, gitu. Apalagi sebagai para pelajar agama. Oke, nah di sini juga dikutip hadis lain selain hadis nahi mungkar. Di sini dikutip hadis lain. Wa halu zamanina hadza misdaqun liwasfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bada'al islamu ghoriban summa ya'udu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Jadi kata Rasulullah bersabda bahwa Islam itu lahir dalam keadaan asing, ghorib, bada'al islamu ghoriban summa ya'udu ghoriban kama bada'a, dan nanti juga akan kembali asing sama seperti awal pertama kali muncul. Kemudian ada sahabat yang bertanya, ghuraba itu siapa? Nah, sekarang banyak orang salah. Kadang-kadang orang-orang ekstrim itu memahami ghuraba itu, menganggap dirinya itu termasuk ghuraba ini, ya. Wah, saya ini ghuraba karena saya asing ini, nggak ada orang seperti saya. Orang-orang pada tunduk semua sama undang-undang. Saya melawan, berarti saya ini ghuraba. Gitu. Sesuai yang dijanjikan oleh Nabi. Fatuba lil ghuraba. Dia tidak membaca terusan hadis itu apa. Sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, wa manil ghuraba?" Ghuraba itu siapa wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Ghuraba itu siapa? Kata Rasulullah adalah alladzina yuslihun, mereka yang berbuat baik. Alladzina yuslihun, mereka yang berbuat kebaikan. Mereka yang melakukan perbaikan, memperbaiki kondisi. Idza fasadan nas, ketika manusia itu rusak. Gitu. Jadi ghuraba ini bukan mengasingkan diri, tapi justru tampil di masyarakat dan memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Itu paham ya maksudnya ya. Sekarang kita lihat orang-orang yang pemikirannya menyimpang. Ekstrim ini dua sisi ya. Ada ekstrim itu ekstrim yang menganggap bahwa dia hanya dirinya yang benar dan yang lain itu kafir semua. Di sisi lain atau pemahamannya ini tekstual sekali. Di sisi lain ada ekstrim yang sebelahnya ini ekstremisme yang liberal. Terus nggak usah pakai Al-Quran, nggak usah pakai hadis. Pokoknya pakai akal saja cukup misalnya. Ini ekstrim dua sisi. Nah fenomena ini kan berkembang di masyarakat kita dua-duanya. Ada orang Islam yang seperti tadi. Si semua di luarnya kafir semua. Orang Islam itu sampai dilarang semuanya. Semua hal, pokoknya semua bid'ah itu sesat dan sesat itu neraka. Motor itu bid'ah, nggak ada di zaman Nabi, ya itu nggak boleh. Bank itu semuanya riba, pokoknya riba semua. Musik itu semuanya haram semuanya. Misalnya, apalagi bercanda itu, ketawa itu haram semuanya. Ini ekstrim. Dia tidak betul-betul memahami agama secara mendalam. Padahal yang namanya praktik perbankan itu harus kita pilah. Tidak semua sistem perbankan itu kemudian riba semua. Inti daripada riba itu kan dilarang karena mengandung unsur kezoliman. Orang berhutang, orang lagi butuh makan, hutang 10.000 misalnya, disuruh mengembalikan 15.000. Zolim nggak? Zolim. Ini praktek riba yang dilarang, haram dalam agama. Nah sekarang praktek utang perbankan sekarang, orang utang di bank sekarang itu orang miskin apa orang kaya? Orang kaya. Nggak mungkin kayak apa namanya, nggak usah lah. Yang wajahnya kira-kira kelihatan miskin itu siapa? Misalnya ada orang yang nggak punya apa-apa, datang ke bank, utang, ke teller bank, saya orang miskin belum makan, saya mau hutang. Dikasih hutangan nggak? Pasti nggak dikasih hutangan. Orang hutang ke bank itu sekarang harus orang kaya yang punya jaminan, punya mobil, punya tanah, ya. Rata-rata untuk mengembangkan usahanya. Sekarang kalau misalnya orang hutang seperti ini tidak disuruh berbagi hasil usahanya, kok enak banget orang kaya-kaya itu.
Sementara yang nabung itu kan ini nabung 300.000, 400.000, uangnya orang miskin dikumpulkan di bank, yang hutang orang kaya. Terus orang kaya nggak boleh bagi hasil ke bank itu. Gimana? Ini prakteknya sudah berbeda zaman dulu dan zaman sekarang. Intinya kan kezoliman itu. Sekarang begini lagi. Misalnya, musik dilarang. Sampai ada ustadz dikafirkan kemarin. Padahal orang ustadz ini pinter banget. Ustadz Adi Hidayat. Orang pinter dikafirkan oleh salah seorang ustadz salafi. Karena dianggap ya Adi Hidayat memperbolehkan musik. Padahal yang dikutip Adi Hidayat itu memang benar. Di Al-Quran itu ada surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara. Syu'ara itu kan jamaknya syair, penyair. Ada suratnya, memang surat Asy-Syu'ara itu memang ada. Nah, musik yang dilarang itu seperti apa? Seperti di dalam sejarah pada saat itu, dan kemudian apa namanya? Jadi musik yang dilarang itu, kenapa dulu musik itu dilarang? Pertama, dulu musik itu pertama identik dengan khomer. Orang sambil minum itu sambil dengerin musik. Kalau mau lihat orang jahiliyah itu lihat tari perut itu loh. Nggak usah lihat, maksudnya pernah dengar mungkin ceritanya dulu, mungkin pernah dengar yang namanya tari perut. Ya kira-kira gambarannya dulu begitu. Orang diiringi musik, kemudian sambil minum khamr. Dan selain khamr, musik dulu itu identik dengan perzinaan. Orang zaman jahiliyah itu kan dulu perempuan itu punya tenda, siapapun yang lewat boleh mampir. Dulu kan zaman jahiliyah begitu. Kalau punya anak diundi siapa aja yang pernah mampir ke sini. Kalau di sini jelas nggak ada yang pernah mampir. Tapi si A, si B itu diundi. Keluar namanya si C, wah ini bapaknya. Dulu zaman jahiliyah begitu. Nah sekarang musik makanya dulu kan Sayyidah Aisyah melihat musik sama Nabi nggak dilarang. Waktu Abu Bakar masuk, ya Sayyidah Aisyah kan. Aisyah itu Abu Bakar masuk dan kemudian Aisyah itu lagi ada apa namanya itu nari ya. Itu ketika Abu Bakar mau marahi Aisyah sama Nabi dilarang, sudah biarin aja. Tuh. Dan seterusnya. Kayaknya sekarang musik itu justru pada saat-saat tertentu justru dijadikan instrumen untuk dakwah misalnya itu, atau untuk ya sholawat itu. Oh nggak ada hal-hal yang sampai apa namanya menjurus pada kemaksiatan. Ketiga misalnya, sekarang ini ada orang-orang tertentu yang saking ekstrimnya humor aja dilarang. Ketawa itu haram. Ketawa itu haram. Berdasarkan hadis, dia tidak menelaah lebih dalam bahwa yang dilarang adalah ketika orang itu menciptakan humor tapi dengan kebohongan. Misalnya contoh misalnya ada si A misalnya di forum yang ramai begini, kemudian oh si A ini apa namanya giginya merongos misalnya kayak gitu, atau apapun supaya orang-orang tuh ketawa. Padahal yang humor-humor yang seperti ini yang dilarang, mengandung pelecehan, mengandung kebohongan dan seterusnya. Tapi kalau apa namanya humor itu disampaikan dengan cara yang benar, Nabi itu juga punya banyak sekali humor. Makanya ada yang nuliskan buku Canda Tawa Nabi, Canda Tawa Sahabat dan seterusnya. Bahkan di dalam hadis itu dikatakan begini, Inna min khiyari ummati. Ini hadis Nabi. Inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahron. Kata Nabi itu, inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahron min sa'ati rahmatillah. Ada termasuk di antara umat pilihanku adalah orang yang ketawa keras karena yakin dengan luasnya rahmatnya Allah. Kita ini ketawa di sini karena kita yakin bahwa ya orang-orang seperti kita yang ibadahnya bolong-bolong dan seterusnya itu dikasihi oleh Allah, itu aja. Karena kita percaya itu ya kita masih bisa ketawa itu. Dan itu oleh Nabi disebut sebagai salah satu kaumnya yang terpilih. Inna min khiyari ummati, salah satu umatnya yang pilihan gitu. Qauman yadhakuna jahran min sa'ati rahmatillah.
wa yabkuna sirron khosyatan min adabi. Tapi juga ada menangisnya, ya, di saat-saat tertentu ketika misalnya malam hari menjelang tidur kita muhasabah menangis. Jadi itu termasuk umat pilihannya Nabi. Seperti itu. Dan yang namanya ketawa dengan hal yang halal itu baik. Misalnya Amin ini kadang-kadang nggak ada apa-apa ketawa. Itu baik. Itu. Kenapa? Kalau sampai orang itu ketawanya nunggu menang judi dulu, wah repot ya. Mending nggak ada apa-apa ketawa itu kan baik. Ketawa dengan hal yang diperbolehkan. Ketawa tanpa harus ke diskotik dulu baru ketawa kan. Ya bisa duduk-duduk di sini ya. Setidaknya karena apa namanya? Ya karena sudah bisa ketawa ini nggak perlu cari hiburan di tempat-tempat yang haram kan kayak gitu. Seperti itu. Jadi justru baik ya, seperti itu. Nah ini intinya apa? Alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Jadi ghuraba ini adalah orang yang melakukan kebaikan ketika masyarakatnya rusak. Masyarakatnya sekarang di tempat-tempat tertentu itu dijangkiti penyakit ekstremisme. Ghuraba itu siapa? Ghuraba itu ya orang yang melawan ekstremisme itu. Nah, sesuai dengan makna hadis ini itu. Dan tantangan zaman itu ya berbeda-beda. Dulu zamannya Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i dan para ulama mazhab pada saat itu tantangannya apa? Misalnya, tantangannya adalah orang Mu'tazilah yang menganggap bahwa Al-Quran itu makhluk. Nah, ghuraba itu ya orang yang melawan pernyataan seperti itu. Atau di masa tertentu misalnya ketika korupsi merajalela, ghuraba itu ya orang melawan korupsi. Sekarang kita hidup di tengah masyarakat yang sebagian itu mempunyai perilaku yang ekstrim. Jadi ya ghuraba itu ya ketika kita hidup di tempat yang ekstremisme itu menjalar pesat, ya ghurabanya itu ya adalah ketika kita melawan ekstremisme itu. Dan kita harus ambil bagian di sini ya, karena tugas tadi itu berdasarkan hadis itu. Bahkan kalau menurut beliau itu zaman sekarang itu adalah manashhaduhu hadhil ayam min tazayudi harakati tatarruf. Bahkan yang kita lihat hari-hari ini adalah ke ekstremisme ini berkembang lebih banyak daripada masa lalu itu. Wa syi'arat ad-da'iyati lahu. Bahkan istilah-istilahnya pun juga berkembang. Istilah-istilah yang dulu tidak pernah ada. Contoh misalnya, zaman dulu se-ekstrim-ekstrimnya orang tidak pernah sampai berani mengambil simbol cincinnya Nabi. Dari zaman dulu, orang-orang ekstrim, Khawarij dan lain sebagainya itu nggak pernah sampai berani mengambil simbol cincinnya Nabi. Tapi kemudian zaman sekarang ISIS muncul dan kemudian memakai khotamun Nabi itu, ya. Yang dipakai benderanya ISIS itu kan cincinnya Nabi, ya. Seperti itu. Contohnya misalnya. Atau contoh misalnya gini, dari zaman dulu nggak ada yang menciptakan istilah al-wala wal bara. Al-wala wal bara itu apa sih sebetulnya? Itu sampai kenapa al-wala wal bara itu sampai kayak rukun Islam di kalangan kelompok tertentu. Kalau tidak al-wala wal bara kafir katanya. Al-wala wal bara ini wala itu loyalitas, kesetiaan terhadap kelompoknya. Bara itu adalah berlepas diri dari orang di luar kelompoknya. Ini istilah dari mana sih al-wala wal bara itu? Ternyata di Al-Quran itu istilah al-wala wal bara itu juga nggak ada. Di dalam hadis istilah ini juga tidak ada. Baru muncul istilah ini ya, baru muncul belakangan ini sekarang. Muhtadin hafal Quran? Ya, enggak. Semua. Ya kita semua pasti pernah mengkhatamkan Al-Quran mungkin beberapa kali. Pernah nggak ketemu istilah al-wala wal bara? Nggak pernah ada. Di dalam hadis Nabi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasai, Abu Dawud,
Ibnu Majah, Turmuzi, apakah ada istilah al-wala wal bara? Nggak pernah ada, nggak pernah ketemu. Sama seperti istilah bendera tauhid atau liwa'ut tauhid. Pernah nggak ketemu istilah liwa'ut tauhid di Al-Quran? Pernah nggak ketemu istilah liwa'ut tauhid di hadis? Ya nggak ada. Nggak ada. Istilah itu istilah yang diciptakan belakangan ini. Istilah bendera tauhid. Nggak pernah ada istilah bendera tauhid itu. Dalam Islam itu tidak pernah dikenal. Kalau liwaknya saja, liwak dan royah itu hadis ada. Tapi nggak mungkin sama dengan liwak royahnya orang HTI hari ini. Kenapa? Zaman Nabi itu belum ada titik, belum ada harokat. Orang HTI tiba-tiba muncul mengklaim bahwa ini benderanya Nabi, padahal sudah ada dengan titiknya, harokat, ngetiknya aja pakai komputer. Zaman Nabi belum ada. Gitu. Jadi itu jelas bohongnya. Gitu. Nah ini yang harus kita luruskan di masyarakat. Kita ini harus jelas saja. Mana yang betul-betul Islam, sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan juga tradisinya para ulama, dan mana yang tambah-tambahan ini. Yang fenomena-fenomena akhir-akhir ini. Kok ada tauhid itu ditujukan kepada pemerintah? Mulai kapan seperti itu? Kok ada istilah ansorut tauhid untuk orang ASN, untuk TNI, Polri? Mulai kapan? Istilah itu, tradisi yang seperti ini muncul itu mulai kapan? Nah, harus kita timbang lagi lah, supaya kita ya tidak doktriner, apa yang disampaikan orang diterima mentah-mentah. Kan ini sudah belajar agama semua. Ya kita telah lagi, bener nggak yang kita dapat itu sesuai nggak dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan pendapatnya para ulama. Seperti itu ya. Jadi ini ya. Dan dafa'ani ila wulu jihadal maudu al-muhim wal khotir. Jadi kata beliau, permasalahan ini itu ya permasalahan yang muhim, artinya permasalahan yang penting, tapi juga khotir, sensitif. Kadang-kadang kalau ada orang yang berusaha meluruskan fenomena ekstremisme, kadang-kadang ada yang menganggap, wah itu anti-Islam, wah itu liberal. Padahal ya mari berdiskusi. Itu letaknya apa namanya yang kamu anggap benar itu dasarnya apa? Betul. Seperti itu. Ini bukan soal tentang anti-Islam atau apapun itu, tapi mungkin ada beberapa orang yang sudah terlanjur menganggap bahwa yang diyakini itu sudah absolut pasti benar, padahal belum tentu. Itu mungkin juga adalah, bahkan mungkin juga menyimpang. Itu saja mungkin ya untuk malam hari ini. Ini sebetulnya mukadimahnya juga belum selesai ya. Tapi saya kira itu ya sebagai permulaan untuk kita membaca kitab ini ke depan. Itu saja mungkin untuk malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Bagaimana jika seandainya kita ingin menjadi orang berubah ini, ya ingin melakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan manusia atau kelompok-kelompok tertentu, tapi justru orang yang akan kita perbaiki menganggap mereka lah berubah itu dan kita lah yang merusak mereka. Bagaimana kita menghadapi orang? Iya, jadi gini, ketika kita ingin melakukan, ingin menjadi ghuraba tadi yang oleh hadis itu diterangkan maknanya bahwa ghuraba itu tidak sekedar asing ya, sekali lagi. Ghuraba itu tidak sekedar asing, karena pengen jadi ghuraba misalnya kemudian pakai bajunya misalnya dengan daun pisang misalnya. Oh yang penting gharib, yang penting asing, tidak mainstream. Bukan seperti itu ya. Malah di dalam hadis lain Nabi itu mengatakan begini, alaikum bisawadil a'zam. Berpeganglah pada mayoritas. Itu. Alaikum bisawadil a'zam. Berpeganglah pada mayoritas. Jadi faidha ra'aitum, kata Nabi dalam hadis yang lain itu, faidha ra'aitum ikhtilafan kasiro. Ketika kalian melihat apa namanya perbedaan pendapat yang banyak, alirannya tambah banyak,
ormasnya tambah banyak dan seterusnya. Kata Nabi itu pesannya gini, fa idza ra'aitum ikhtilafan katsira fa'alaikum bisawadil a'zam. Berpeganglah pada mayoritas. Yang mayoritas gimana? Sekarang yang mayoritas di dunia itu faktanya ya Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang mayoritas. Adapun yang ekstrim-ekstrim tadi itu ya sempalan-sempalan itu. Jadi jangan berpikir untuk menjadi yang anti mainstream. Ikut aja yang mayoritas. Mayoritasnya sholat zuhur 4 rakaat ya. Sholat zuhur 4 rakaat. Mayoritasnya nggak pernah bunuh orang ya nggak usah bunuh orang. Mayoritasnya ikut aturan ya udah ikut aturan. Negara ini ada hasil kesepakatan. Pendiri negara ini juga banyak para ulama. Negara ini dulu dimerdekakan juga atas nama resolusi jihad oleh para ulama. Gitu. Seperti itu. Ini ikut dalam rangka ikut mayoritas. Nah, kalau kita mau masuk ke situ gimana? Ya, tentu pertama harus dengan ilmu. Ya. Pasti kita sebelum bergerak lebih jauh ya kita harus memerlukan ilmu. Jadi sebetulnya Islam ini kan sangat menekankan pentingnya ilmu ya. Bahkan salah satu hal yang diwanti-wanti betul tidak oleh Al-Qur'an itu wala takunanna minal jahilin. Jangan sampai kita atau dalam kalimat lain dikatakan bahwa innallaha la yu'badu bil jahli. Allah itu Allah itu tidak mau disembah dengan disembah dengan kebodohan. Allah itu mau disembah tapi harus dengan ilmu. Innallaha la yu'badu. Jadi harus dengan ilmu. Penting ya. Kemudian soal tadi bahwa jadi ketika kita mau meluruskan itu ya yang seperti tadi disampaikan itu nggak terhindarkan bahwa ini kan soal klaim ya. Soal klaim bahwa mereka merasa paling benar dan seterusnya gitu. Tapi dengan ilmu, dengan hujah ya itu yang bisa kita sampaikan. Kalau memang kalian tuh merasa sebagai pihak yang benar, argumentasinya mana? Gitu. Diskusi aja. Kira-kira kalau misalnya kalian merasa bahwa kalian tuh yang layak disebut ghuraba, yang dilakukan oleh kalian tuh kebaikan atau kerusakan, dampak yang ditimbulkan, gitu. Itu kebaikan atau kerusakan. Itu aja. Udah jelas ghuraba ini Nabi menyebutkan kriterianya adalah alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Seperti itu. Jadi nggak masalah. Saya kira kadang-kadang kan ketika kita berhadapan dengan orang-orang seperti itu kadang-kadang mungkin kita akan dikafirkan lebih dulu gitu. Yang Islam tuh ya kamu mau ngomong apa gitu. Ya udah. Islam ini patokannya apa? Parameternya. Parameternya Al-Qur'an, parameternya hadis, ulama ya. Ijma para ulama. Sekarang mana yang lebih sesuai? Pemikiran Anda atau pemikiran saya? Ya dikaji itu. Itulah kira-kira seperti itu. Ya, dilakukan diskusi seperti yang tadi sudah dicontohkan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu kan dikafirkan. Terus Abdullah bin Abbas tanya, kamu mengkafirkan saya, alasannya apa? Ya 3 hal itu. Ternyata 3 hal tadi. Oh iya tadi itu baru 1 ya. Yang kedua, ini dilanjutin. Kedua, Ali bin Abi Thalib dianggap kafir karena menghapus gelar Amirul Mukminin. Gelar khalifah dan Amirul Mukminin itu Ali bin Abi Thalib nggak pakai. Dan itu dianggap oleh orang Khawarij. Kalau Ali bin Abi Thalib itu bukan Amirul Mukminin, berarti Amirul Kafirin. Itu kata orang-orang Khawarij. Dijawab oleh Abdullah bin Abbas. Oke, saya jawab. Kamu ingat gak peristiwa Suluh Hudaybiyah? Waktu perundingan Suluh Hudaybiyah, Ali itu sahabat menulis Muhammad Rasulullah. Kata orang Quraisy, kalau Muhammad Rasulullah nggak usah ada perundingan, saya ikut Muhammad. Akhirnya kata Nabi hapus itu gelar Rasulullah itu. Yang nulis nggak mau dihapus.
Nabi sendiri yang menghapus akhirnya. Dihapus oleh Nabi Rasulullah itu, kata Nabi, tulis Muhammad bin Abdullah. Nabi menghapus gelar Rasulullah enggak? Dihapus enggak? Dihapus. Berarti kemudian Nabi itu Rasulullah syaiton gitu kan misalnya. Kan enggak. Gitu. Apakah kamu mau mengatakan gelar Amirul Mukminin sama gelar Rasulullah lebih penting mana? Jelas lebih penting gelar Rasulullah. Apakah kamu mau mengatakan bahwa Nabi itu sudah kafir karena menghapus gelar Rasulullah? Selesai. Nggak bisa jawab lagi orang Khawarij. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib pada saat perang tidak mengambil ghanimah. Padahal kata Khawarij, ghanimah itu ajaran Islam. Waktu itu kan Ali bin Abi Thalib perang melawan Aisyah. Pada saat perang apa? Perang Jamal ya. Perang Jamal karena pada saat itu Aisyah itu perang menggunakan unta, menaiki unta. Kata Abdullah bin Abbas, oke, kalau gitu jawabannya begini. Kamu baca di Al-Quran. Orang-orang radikal ini rata-rata nggak pernah baca Al-Quran. Atau kalau baca Al-Quran dia hanya satu ayat. Pokoknya wa malam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Nggak berhukum dengan hukum Allah ya kafir. Mutlak-mutlakan begitu saja. Dia tidak baca ayat-ayat yang lain. Nggak pernah baca hadis, nggak pernah baca sejarah. Gitu. Makanya kata Abdullah bin Abbas, kamu baca dong di Al-Quran. Di Al-Quran itu ayatnya an-nabiyyu aula bil mu'minin wa azwajuhu apa? Apa? Gak ada yang hafal. Harus hafal. Kamu kalau mau diskusi harus hafal ayat-ayat. Ya. An-nabiyyu aula bil mu'minin wa azwajuhu ummahatuhum. Ya. Istri-istri Nabi itu wa azwajuhu, istri-istri Nabi itu ummahatuhum, ibunya orang-orang mukmin. Apakah layak seseorang mengambil ghanimah dari ibunya? Hartanya ibunya itu kemudian dipreteli, diambil, dirampas atas nama ghanimah, kan tidak layak. Istri-istri Nabi, Aisyah ini kan istrinya Nabi. Karena itu ya ibunya semua orang mukmin gitu. Jadi selesai. Orang-orang Khawarij itu nggak bisa jawab ketika didebat oleh Ibnu Abbas seperti itu. Gitu. Nah, jadi yang kita lakukan itu ya meniru langkahnya Ibnu Abbas. Itu melakukan dialog, ya. Dan ini bukan tugasnya TNI, bukan tugasnya polisi. Ini tugasnya para pelajar agama, para ulama. Ya. Ini kan mudah-mudahan calon ulama semua. Kan calon ulama semua. Jadi tugasnya para ulama. Polisi, tentara itu ya tidak terlatih untuk dalil-dalil Al-Quran, hadis ya. Jadi kalau mereka itu ya kalau sudah melanggar hukum ya, tapi upaya-upaya yang kita lakukan itu ya menyadarkan masyarakat tentang Islam yang benar itu. Karena dengan munculnya ekstremisme ini, jadi saya ini sudah bersentuhan langsung dengan ekstremisme karena saya dulu di Suriah ya, dan guru-guru saya itu banyak yang jadi korban bom. Ya, teman-teman pernah tahu nggak? Jadi saya ini dulu guru-guru saya itu adalah korban-korban serangan bom. Seperti contohnya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Waktu beliau di bom itu ya di masjid tempat dulu saya ngaji. Saya tuh kalau ngaji ya dulu beliau di mimbar duduk. Saya tuh ya hampir selalu di soft pertama. Dan bom itu ya waktu itu jaraknya 6 meter. Berarti ya dari situ paling karpet itu meledak. Dan Syekh Adnan Al-Afyuni itu juga guru saya di bom waktu lagi pulang ngajar dari masjid, ngajar Sirah Nabawi, mau pulang ke rumah, mobilnya ini sudah ditanami bom. Kalau Syekh Buti, ini Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti lagi ngajar tafsir Al-Quran hari Kamis malam Jumat di masjid, tiba-tiba ada yang nggak ikut sholat dari belakang maju ke depan. Dia nganggap ini masjidnya masjid kafir. Dia nggak mau sholat di situ. Yang imami Syekh Al-Buti ini, dianggapnya juga orang kafir. Dia nggak mau makmum.
Jadi dari belakang nggak ikut sholat, dari rekaman CCTV itu maju dan ngebom. Dan banyak yang lain-lain. Itu yang memulai saya dulu mencoba melakukan penelitian lah. Kenapa sih sampai ada orang-orang yang atas nama Islam melakukan hal seperti ini gitu. Dan ternyata memang ini penyakit yang ada di tengah-tengah kita yang harus kita lawan ya. Jadi ini tugasnya para ulama gitu. Ya dan tugasnya para pelajar lah. Kita ini semua pelajar agama bertugas meluruskan. Korbannya itu para ulama. Pernah nggak yang namanya ISIS itu nyerang Israel? Hah? Pernah nggak ISIS itu ada di Suriah, di tempat saya dulu kuliah. Lahirnya di sana ISIS ini. Kalau ngebom masjid sudah puluhan masjid. Kalau membunuhi para ulama udah ratusan para ulama. Suriah itu sama Israel itu cuma perbatasan kawat duri. Kalau mau melompat aja, loncat aja, sampai ke Israel dari Suriah. Suriah itu sebagian wilayahnya masih dijajah oleh Israel. Dataran tinggi Golan itu punya Suriah, dijajah oleh Israel. Ya memang berbatasan, nempel langsung. Dan ISIS itu ada di situ. Pertanyaannya, pernah nggak ISIS itu nggak usah ngebom, pelurunya satu peluru aja masuk ke Israel? Pernah nggak? Belum pernah ada sejarahnya. Sekarang di Indonesia, ISIS Islam dari mana itu? Yang dibunuh para ulama, umat Islam, bom masjid di mana-mana. Yang jelas-jelas berjihad nggak dilakukan. Sebenarnya mereka ini bergerak untuk siapa? Itu harus kita pikir lagi yang seperti ini. Makanya kita ngelawan seperti yang ekstrem-ekstrem itu, sebenarnya kita selain melawan kebatilan itu juga ya tugas kita untuk menjernihkan citra Islam juga. Jangan sampai orang menganggap bahwa Islam itu yang seperti itu. Banyak teman-teman saya yang di Eropa itu ketika mengatakan bahwa saya ini Islam, orang Eropa kaget. Loh, ada ya Islam yang bukan ISIS. Loh, malah ISIS itu menyimpang dari Islam. Orang-orang Barat itu pertanyaannya gini kadang-kadang. Allahu Akbar itu artinya apa? Apakah Allahu Akbar itu maksudnya artinya bunuh gitu. Jadi orang tuh ngira seperti itu maknanya. Menganggap bahwa Islam itu semuanya seperti ISIS. Menganggap Allahu Akbar itu artinya adalah bunuh. Ini seperti itu. Apakah kita mau diam saja ketika melihat fenomena seperti ini? Tentu tidak ya. Jadi kita yang sudah punya kesempatan belajar Islam ya harus berupaya meluruskan fenomena-fenomena seperti ini. Itu saja ya. Untuk malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Ini tapi terakhir ada di chat ya. Hubut tanahi syaitatun, ini terakhir. Ini syair sebetulnya ya. Hubut tanahi syaitatun khairul umuril wasat. Jadi ini sebetulnya pepatah lah kalau di Indonesia. Hubut tanahi syaitatun. Ekstremisme itu adalah melewati batas. Syatot itu melewati batas, kerusakan. Khairul umuril wasat, sebaik-baik sebaik-baik sesuatu adalah pertengahan ya. Makanya sering disebut dengan Islam wasatiyah. Yang memang di Al-Qur'an itu ya ayat-ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ya, atau ya umat-umat yang wasatiyah. Itu saja ya intinya dari mukadimah kitab ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak.